Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Prodi Ilmu Hubungan Masyarakat? Pada mata kuliah dasar-dasar jurnalistik, alhamdulillahirobbil alamin dapat kembali menjumpai Anda semua di mata kuliah dasar-dasar jurnalistik di pertemuan 12 bersama saya Robikal Muntaha Meliala, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Pokok bahasan baru yang akan kita diskusikan yaitu mengenai surat pembaca. Saya yakin teman-teman semua familiar dengan istilah surat pembaca. Namun, pada pertemuan ini kita akan lebih mengulik lebih dalam apa sih definisi surat pembaca itu, kemudian apa fungsinya, dan bagaimana menulis surat pembaca yang baik dan benar. Surat pembaca secara singkat dapat diartikan sebagai salah satu produk penulisan pendapat yang dilakukan oleh orang-orang di luar redaksi, berarti khalayak umum yang membaca surat pembaca tersebut. Biasanya surat pembaca ini berisi tentang keluhan layanan umum atau apresiasi terhadap suatu perusahaan atau yayasan tertentu dan lain sebagainya. Dan surat pembaca ini biasanya mempunyai rubrik khusus di dalam suatu media massa yang disatukan dengan rubrik tajuk rencana dan juga artikel opini. Dan secara teoritis, maka surat pembaca dapat didefinisikan sebagai pikiran, gagasan, ataupun perasaan pembaca terhadap satu permasalahan yang biasanya berkaitan dengan permasalahan publik yang dimuat dalam kolom atau rubrik khusus di media cetak. Kemudian rubrik yang disediakan oleh media massa secara cuma-cuma itu untuk pembaca sebagai bentuk pelayanan atau pengabdian masyarakat pers untuk publik atau umum. Jadi mengapa sih media massa cetak ini menyediakan rubrik khusus adanya surat pembaca sebagai salah satu bentuk evaluasi dan menunjang sarana demokratisasi untuk melihat dan mengevaluasi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap layanan kepentingan umum atau fasilitas umum. Selain itu, bisa juga dijadikan ajang melatih diri yang digunakan untuk mempresentasikan profil pribadi maupun memperkenalkan diri. Nah, 4 poin penting dalam surat pembaca ini yang harus Anda perhatikan. Dalam membuat surat pembaca itu isinya harus jelas, singkat, dan padat. Kenapa? Karena space-nya tidak banyak untuk dimuat di dalam surat kabar. Jadi, harus memuat informasi sedemikian rupa dengan jelas, singkat, dan padat. Yang kedua, ada fakta dan bukti yang kuat. Tak jarang bagi surat kabar pun meminta kepada surat pembaca yang masuk untuk melampirkan KTP dan dokumen resminya. Karena ketika mereka berani untuk menerbitkan surat pembaca Anda, berarti ada konsekuensi hukum di situ juga terkait misal Anda melaporkan masalah kepentingan umum yang berkaitan dengan hukum. Maka sumber dari surat pembaca pun harus jelas. Biasanya diidentifikasi dengan KTP tadi, fotokopi KTP atau fotokopi tanda pengenal resmi lainnya. Dan juga kelengkapan fakta dan bukti saat komplain. Dan isi dalam surat pembaca harus menyangkut kepentingan umum dan publik. Mengapa? Untuk dijadikan salah satu inspirasi kepada pembaca lainnya dan belajar atau berkaca pada pengalaman pembaca yang sedang melaporkan keluhannya di kolom surat pembaca. Kemudian mempunyai tujuan agar dapat diperbaiki ke depannya, baik yang menyangkut layanan jasa, sarana, dan prasarana fisik atau lainnya. Itulah fungsinya surat pembaca, jadi agar dipublikasikan secara umum, dan ini juga menjadi kritik yang membangun bagi perusahaan atau instansi yang dituju, supaya memperbaiki fasilitas atau pelayanannya di masa depan. Nah, anatomi surat membaca itu terdiri atas beberapa hal penting. Pertama, menjelaskan dulu duduk perkaranya apa. Misal, kamu tidak puas dengan layanan customer service bank X. Berarti dijelaskan dulu pada tanggal berapa, kemudian hari apa, jam berapa, di bank mana, kemudian di kantor cabang atau kantor pusat mana, kemudian customer service-nya bernama siapa, kemudian duduk perkaranya itu sedang melakukan transaksi apa. Dan dirinci informasinya di paragraf selanjutnya. Setelah itu permintaan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap untuk menangani permasalahan gitu. Misal saya tidak puas dengan pelayanan customer service X atas misal
kartu ATM saya yang tertelan di mesin ATM Y gitu. Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban bagaimana kartu ATM itu, apakah saya perlu menggantinya atau harus menunggu kembali kartu ATM yang lama berada di cabang itu. Contohnya seperti itu. Kemudian baru yang terakhir adalah sesi di mana Anda mengucapkan penghargaan atau penghormatan pada penulis surat membaca seperti ucapan maaf dan terima kasih. Nah, kira-kira inilah anatomi surat pembaca yang baik dan benar. Kita baca satu persatu ya. Judulnya adalah Penataan Alur di Candi Borobudur. Ditulis dengan penjelasan duduk perkara terlebih dahulu. Pada Minggu 18 November 2007, saya dan keluarga berekreasi ke Candi Borobudur. Kekecewaan saya timbul karena pengelola tidak memberikan petunjuk arah keluar yang jelas. Ada 3 petunjuk keluar dan ada 3 pintu keluar. Tetapi bila mengikuti pintu keluar tersebut, kita akan masuk ke wilayah blok kios-kios pedagang. Ini yang disebut sebagai penjelasan kedudukan perkara. Jika dari kios-kios itu bisa kita langsung keluar, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi ternyata setelah itu harus mengikuti alur blok kios-kios tersebut yang lumayan panjang. Setelah melewati blok-blok tersebut, ternyata tidak keluar, tetapi masuk lagi ke dalam kawasan Borobudur dan pengunjung harus jalan lagi sekitar 300 meter untuk menuju pintu keluar. Nah, ini adalah informasi terperincinya. Baru kita masuk ke sesi 3-nya. Sebagai objek wisata sekaligus kebanggaan dunia, seharusnya pengelola Candi Borobudur memberikan petunjuk yang jelas, bukan malah memaksa pengunjung melewati kios-kios pedagang untuk keluar. Setelah berekreasi dalam kawasan Borobudur, tentu pengunjung lelah. Jangan dibuat tambah lelah lagi dengan harus berputar-putar dalam blok pedagang. Ini yang disebut sebagai kritik dari penulis atau permintaan dari penulis surat pembaca adanya pembenahan dari pengelola Candi Borobudur tersebut. Baru ke paragraf selanjutnya. Setelah saya menanyakan hal itu kepada petugas satpam, dia hanya menjawab ringan, "Ya mas, kan jalan menuju keluar, bukan jalan keluar." Kemudian petugas satpam yang lain juga menimpali, "Sudah banyak yang kecewa juga kok mas." Nah, ini menandakan sebenarnya bahwa kritik bukan datang dari dia saja, tapi dari pengunjung Candi Borobudur terdahulu juga merasakan kekecewaan yang sama. Jika sudah banyak yang kecewa, mengapa tidak dibenahi? Padahal Candi Borobudur merupakan kebanggaan kita dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Nah, ini secara tidak langsung kalimat yang menyindir ditujukan kepada pengelola Candi Borobudur untuk segera membenahi kasus ini dengan memberikan petunjuk jalan keluar yang benar, bukan membuat pengunjung justru berputar-putar dan harus melewati kios pedagang dulu, yang intinya nanti ujungnya kepada komersialisasi dan harus membeli barang dagangan dari kios pedagang yang berdagang di sekitar Candi Borobudur. Baru di bawahnya ada identitas dari penulis surat membaca, yaitu Dedi Pramono, Jalan Pademangan 3, Jakarta. Surat membaca ini diambil dari surat kabar Kompas pada terbitan 8 Desember 2007. Ini salah satu contoh jika Anda ingin menulis surat membaca yang baik dan benar. Dan contoh yang kedua, kita dapat melihat di sini. Contoh, misal surat membaca, produk PT ABCDEFGH tidak bisa dipakai. Contohnya ya. Sudah 1 minggu ini saya tidak bisa menggunakan produk XYZ karena rusak dan tidak dipakai lagi. Padahal saya baru saja membelinya sebulan yang lalu. Dengan harga yang cukup mahal, saya berharap bahwa produk tersebut dapat memberikan manfaat bagi kelancaran pekerjaan saya. Ditambah lagi, begitu saya mengunjungi outletnya di bilangan Jalan Polisi Tidur, saya mendapatkan pelayanan yang ketus dan pelaksanaan garansi saya yang seolah-olah dipersulit. Saya sebagai pengguna produk XYZ terus terang merasa kecewa dan mengharapkan penjelasan dari PT ABCDEFG atas permasalahan saya ini. Fulan Bondowoso. Ini surat pembaca yang dibuat lebih ringkas lagi ya, jadi tidak terlalu banyak basa-basi terhadap kritik, langsung melayangkan kritik kepada instansi yang dituju. Kemudian langsung tanda pengenal atau identitas dari surat pembaca di bawahnya, hanya terdiri atas 2 paragraf. Seperti itu teman-teman. Jadi Anda boleh memilih tipe yang 1 atau tipe yang 2, pembuatan surat pembacanya yang mana. Tapi saya harapkan dan saya anjurkan untuk membuat surat pembaca yang tipe pertama dulu ya, yang lebih
sistematis, dan ungkapannya lebih banyak karena di situ ada informasi terperincinya, kemudian ada penjelasan duduk perkaranya, kemudian ada penghargaan juga kepada instansi yang melakukan pelayanan buruk. Setelah itu permintaan kita apa, baru identitas diri kita sebagai penulis surat membaca di bawahnya. Gitu teman-teman untuk surat membaca pada pertemuan 13 pertemuan 12 ini. Nah, setelah Anda menyaksikan video pembelajaran saya tentang surat membaca ini, maka saya menugaskan teman-teman mahasiswa yang terdiri atas 3 orang dalam satu kelompok ini, di mana setiap mahasiswa satu persatu diwajibkan untuk membuat surat membaca dan menjawab surat membaca dari masing-masing temannya gitu. Jadi setiap anak membuat 2 tugas. Pertama, surat membaca yang dilontarkan kepada temannya, dan selanjutnya membuat jawaban dari surat membaca dari satu teman yang melemparkan surat membaca kepada dia, gitu ya. Kemudian nanti surat membaca tersebut akan diunggah di website yang Anda sudah buat terkait jurnalistik online kemarin, beserta dengan karya berita, artikel, surat membaca, dan feature yang sudah saya tugaskan. Nah, ini akan dikumpulkan pada pertemuan 14, dan saya akan menyediakan waktu khusus di pertemuan 13 terkait asistensi surat membaca ini dan juga artikel yang sudah Anda buat untuk diunggah di website Anda masing-masing secara per kelompok. Demikian teman-teman, informasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Salam sehat selalu, semoga terus berproduktif. Kemudian terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.